Nangis kan Eyang? Ya kan nangis? Eyang tuh kecewa kamu kayak gitu. Kamu masih kecil kayak gini, udah gede gimana nanti kalau nggak berubah? Ibunya tuh berbuat kebaikan dan aku tuh nggak pernah loh, Mak. Pernah nggak mama sekali aja ngebentak orang tua? Nggak pernah. Nggak pernah Mbak, aku Mbak. Sama Mak Inem, sama Teh Dodo, sama siapapun. Sekarang gimana di sekolah? Di pesantren nih. Apa nih? Di pesantren putrinya. Di pesantren putrinya gimana? Ya, kalau tidur Teman-temannya. baik. Terus Zahra piket nggak? Dapat piket nggak? Belum ya. Tapi itu nyapu juga. Nyapu kan, ikut bantu kan? Di rumah Nggak nyapu, nonton TV bangun tidur. main handphone, ya kan? Nih, Eyang nih. Papaku tadinya paling yang nggak setuju Zahra di sini. Pas aku ceritain, terus Teh Dodo cerita, mainem cerita, udah taruh sini aja, nggak pada gitu Mbak. Karena pada kaget kan, anak ini pendiam Iya. Mbak. Terus kalau misalnya apa-apa, kalau sama papaku sama kakakku kan manggil ibun, nggak berani Mbak dia. Dia nggak berani sama Makanya sekali. aku juga kaget pas Kak Novi cerita. Iya, aku lebih kaget Mbak. Aku yang pasti cerita, hah emang kayak gitu beneran gitu? Iya beneran, jam 2 Dok dibangunin. Mana nih nggak diangkat? Intinya tuh sifat-sifatnya jelek, tidak boleh. Kemarin ibu bilang apa? Tidak boleh apa? Udah diikutin. Iya, diikutin. Karena Zahra tuh udah besar, udah tahu mana yang baik, Yang mana buruk. yang ya. Iya. Kalau Zahra terus-terus kayak gitu nanti nggak ada temennya. Adik-adiknya nanti kalau terus kayak gitu Nih. malah jauh. Ngomong. Halo Eyang, assalamualaikum. Tuh kan. Iya Eyang. Kamu siapa? Boleh ya? Iya. Dengar ya? Iya Eyang. Itu nggak ada yang terjadi, sebenarnya yang terjadi semua itu dianggap kuat dan kamu nggak boleh gini kan lagi ya. Jangan punya sikap nggak boleh. Ya Iya Nay? Eyang. Ya udah. Iya. Maafin kakak juga ya Eyang. Nggak boleh lagi ya. Iya. Udah. Nah. Iya. Assalamualaikum Eyang. Nangis kan Eyang? Ya kan nangis? Eyang tuh kecewa kamu kayak gitu. Kamu masih kecil kayak gini, udah gede gimana nanti kalau nggak berubah? Tahu nggak umur yang paling direkam itu ketika 9 sampai 19 tahun. Kata dokter kayak gitu. Nah kamu udah, ya mungkin sih aku juga mengerti ya Mbak. Dari umur 1 sampai 9 tahun kan dia sama ibunya gitu. Yang notabene aku nggak tahu didikannya seperti apa gitu. Tapi maksudku 1 tahun adalah jangka waktu dia penyesuaian, apalagi dia melihat ibunya itu banyak ngebantu orang gitu Mbak. Maksud aku ibunya tuh berbuat kebaikan dan aku tuh nggak pernah loh Mak. Pernah nggak mama sekali aja ngebentak orang tua? Nggak pernah. Nggak pernah Mbak, aku Mbak. Sama Mak Inem, sama Teh Dodo, sama siapapun.
orang yang lebih tua dari aku nggak pernah, walaupun ngelakuin kesalahan kerja gitu mbak, nggak pernah aku bentak-bentak. Ya itu. Oke makanya kok dia makanya kayak gini, aku kaget. Kalau capek seharusnya bilang sama orang rumah gitu loh. Aku capek, aku lagi capek, jangan diganggu dulu, mau tidur. Terus gitu. Tapi pernah mbak nggak ngomong kan? nggak ngomong. Iya. Terus pernah di stop piano, terus dia nanyain, Iya, yang iya yang benar kan? Terus dia nanyain, mah kakak di stop ya piano, padahal lagi liburan. Maksudku ya nggak usah les piano dulu, nggak apa-apa, stop dulu aja. Angus kan biasa angus gitu ya mbak, per bulan itu nggak apa-apa, maksudnya biar dia rest. Dia malah nanyain, jadi ya sudah bulan depan mau bayar lagi, tapi capek enggak kata dia. Kan aku jadi bingung ya mbak. Jadi kakak maunya gimana nih sekarang ini? Maunya gimana kakak? ya itu pokoknya kalau misalkan pun ada apa-apa harus ngomong, nggak boleh segan-segan sama Mama Opi kan mamahnya Zahra. Iya. Jangan kalau Zahra istilahnya cuma masih segen mikirin oh nanti ini mama marah atau segala itu, Zahra tuh masih nganggepnya tuh bukan mama, ini mamahnya Zahra gitu. Zahra tuh kalau apa-apa harus bilang ya. Iya. Mau Zahra kesel sama teman di sekolah apa gimana, cerita aja nggak apa-apa. Kalau baik pasti istilahnya mama oh iya, tapi kalau misalkan Zahra kayak gitu jelek gitu pasti kamu juga nasehatin bukan dimarahin. Iya. Ya kalau orang tua marah itu karena sayang, kalau kamu nggak dimarahin berarti nggak sayang gitu. Sekarang istilahnya tergantung dari Zahranya nih, dari kakak sendiri gimana. Sekarang kakak gini, Aku juga mau tahu. kakak kayak kemarin itu bikin trauma kan kayak Mayem itu trauma kan ya. Iya. Iya, bikin trauma. Sedangkan kakak udah pernah ngerasain kan trauma sama mama. Perlakuannya nggak baik. Iya, perlakuan yang gak baik. Terus gimana Zahra sekarang? Mama tahu banget, capek banget pasti di sini. Maksudnya jam 4, terus udah gitu prepare dulu untuk tahajud dan lain-lain. Katanya jam 3 kan. Harusnya jam 3, tapi karena belum terbiasa. Belum terbiasa. Iya. Nanti kakak tambah lama bangunnya jam 3, sholat tahajud dulu. Iya. Sholat tahajud, zikir, sholat subuh. Belum nanti piket buat bantuin masak. Bantu masak, iya. Nyapu, ngepel di sini. Ngurusin yang lebih kecil. Di sini nggak ada anak emas kak, semua sama rata tuh kak, 60 orang. Semua sama rata, nggak ada yang dibilang anak YouTuber, anak siapa, nggak ada. Gimana? Makan apa Pak tadi? Hah? Makan apa tadi? Makan ayam sama nasi. Ayam sama nasi. Terus? Udah. Ya jadi maunya gimana? Kakak mau tenangin dulu di sini, atau kakak selamanya di sini? Aku tahu. Kamu mau gimana? Jangan nanya mama. Kalau kamu nanya mama nggak mau punya anak yang nggak bisa diatur, apalagi nggak sopan. Ya udah kakak di sini ya, berarti ya. Ya, kakak di sini ya. Berarti mau pulang ya? Hah? Mau pulang kakak di sini terus. Nanti mau bayar bulanannya. Iya. Hah? Iya. Kakak jangan bilang kakak dibuang lagi ya. Jangan bilang kayak gitu. Mama nggak pernah mau ngebuang kakak. Tapi kan sifat kakak yang kayak gitu. Jadi jangan ada statement kakak dibuang lagi, nggak ada yang mau ngebuang kakak. Kalau konteks dibuang ya mbak, dia nggak akan taruh di sini, mama akan taruh di jalan.
Itu namanya dibuang. Kemarin Zahra bilang apa sama ibu? Padahal pengen apa? Lupa. Pengen sama mama Opi selamanya. Kakak ngomong gimana? Mau sama mama Opi selamanya, ngomongnya gitu. Tapi kakak gimana sifatnya kalau kayak gini? Nanti kalau mama udah tua, mama diomel-omelin sama kakak lagi. Kakak masih kecil gini udah berani kayak gitu sama Mak Inem. Nanti kalau mama udah tua gimana? Mama udah gak bisa cari uang. Kakak omelin gitu. Hah? Kakak omelin, kakak bentak-bentak. Mama nih sekarang nih, pipis di kasur ini. Gimana kalau udah tua? Kalau kakak punya sifat yang arogan, temperamen. Nggak mau diomelin. Apa? Nggak mau diomelin. Gak mau apa? Nggak mau diomelin. Gak mau diomelin. Mama pernah kasar gak sama kakak? Nggak pernah. Pernah mukul kakak nggak? Nggak pernah. Gak pernah? Cuma Bentak? sehatin doang. Nasehatin doang. Sebelumnya mama pernah gak bentak-bentak kakak? Pernah. Baru kemarin doang kan? Iya. Saking mama marahnya tuh sampai gemeteran suara mama. Betul nggak? Iya. Sampai suaraku gemeteran nggak? Nahan marah. Marah. Heeh, nahan marah aku. Bener nggak? Benar. Sebelumnya nggak pernah kan? Jalan ke mall aja, mama ngomongnya apa? Kak, mau beli apa, Kak? Selalu gitu kan? Iya. Bener nggak? Benar. Kakak mau main apa, Kak? Dari hari Jumat, Mbak, dia pulang sekolah. Aku udah repot duluan nanyain, Kak, Sabtu Minggu mau kemana? Karena aku tahu, Mbak, aku punya keterbatasan. Kadang aku bantu orang di luar kota dan lain-lain. Jadi, aku tuh suka nitipin sama pengasuh-pengasuh gitu untuk dia ada kegiatan. Dia kan pasti pengen happy dong, Mbak, dari Senin sampai Jumat. Sebegitu pengertiannya aku. Karena aku dari kecil aku tahu mama aku tuh selalu menuhin semua kebutuhan aku. Jadi aku nggak pengen anak aku tuh kekurangan, Mbak. Makanya setiap pulang sekolah Jumat, aku di apartemen kan, aku selalu nanya, Kak mau kesini, Kak mau mall kesini, terus mau main sama siapa? Kan aku punya ponakan. Kayak kemarin dia main sama ponakanku ya, sama anaknya ibu nih. Gitu. Jadi ya sebenarnya aku udah melakukan semaksimal mungkin sih untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Gitu. Tapi di satu sisi nggak ada yang sempurna, Mbak. Even Pasti ada iya, keterbatasan. keterbatasan. Even orang kandung pun, ibu kandung pun, bapak kandung pun pasti mempunyai keterbatasan gitu. Apapun itu nggak ada manusia yang sempurna. Aku percaya itu kok. Gimana caranya kita bisa menerima dan bersyukur aja. Menerima, oh keadaan mama saya sibuk, keadaan mama saya bantu orang nih, keadaan mama saya lagi keluar kota ngurusin ODGJ, ngurusin yang terlantar dan lain-lain. Jadi ngerti anak baik, nggak boleh nakal, sayang sama adik-adik. Betul nggak? Betul. Jangan bilang pusing banyak adik-adik ya, jangan kayak gitu dong. Nggak boleh dong ngomong kayak gitu. Nanti saat besar kamu yang jadi leadernya adik-adik. Pemimpin. Iya, gantinya mama kalau nggak ada di rumah. Kalau sekarang kamu kayak gini, gimana mama mau percaya? Ya kan? Iya. Ibu keduanya tuh siapa? Idodo ya. Idodo sama Iem di rumah. Itu juga yang ngebentuk kamu. Ya kan? Kalau nggak ada mama siapa yang ngurusin? Ya kan? Iya. Sekarang kalau misalkan mama kayak gini marah, ditanya lagi nih, ibu nanya, sekarang Zahra sama siapa? Apa nih? Kan mama marah nih sekarang, ya kan? Kan biasanya di rumah ada mama, kalau nggak ada mama, yang lain gantiin. Iya. Nah sekarang kalau di sini, mama marah, terus nggak ada yang gantiin, Zahra sama siapa? Nggak ada kan? Zahra sendiri. Iya. Udah tobat belum? Udah tobat belum? Apa masih mau jadi anak nakal? Udah kapok? Bener kapok? Jangan cuma di lidah doang. Benar. Bener kapok? Mau lakuin lagi nggak kayak gitu? Nanti mama kalau kakak balik ke rumah, mama ada peraturan sekarang.
Nggak boleh seenaknya nonton TV. Mulai sekarang per hari ini kakak tidur sendiri. Nggak boleh ganggu Mak Inem. Nggak mau mama, nggak mau Mak Inem jadi kayak gitu lagi. Mak Inem udah tua, kasihan. 56 tahun kak, udah tua kak. Nggak boleh kayak gitu. Tidur sendiri mulai sekarang. Nggak boleh nyetel TV tanpa izin Teh Dodoh dan tanpa izin mama. Mau pulang nggak? Mau pulang mau di sini? Mau pulang. Hah? Mau pulang. Yang kenceng. Mau pulang. Jangan nakal lagi. Iya. Minta maaf sama Inem, minta maaf sama Teh Dodo. Bilang, kakak janji nggak akan nakal lagi. Maafin kakak udah kasar. Kakak kapok, kakak tobat. Nanti belajar sholat tobat nasuha. Ya? Iya. Bener nggak? Benar. Kamu nggak pernah marah semarah ini kak? Beneran? Mau pulang nggak? Mau. Gimana mbak? Tadi ada Bulala. Minta maaf lu sama Teh Dodo sama Mama Inem Gimana? di mobil. Mak, aku minta maaf ya. Iya. Anak Bas itu udah bangunin emak. Apa? Bas itu udah bangunin emak. Ah. Pas bangunin mak. Iya. Kenapa? Sama aku yang yang lempar-lempar. itu pas ngorok emak itu ya. Ya, kamu udah tak maafi ya, Dok. Aku ya udah maafi sama kamu dan pun maafin juga ya. Sama-sama apa itu namanya? Minta maaf Iya. ya. Maafin aku ya, Mak. Ya, semoga kamu bisa belajar yang lebih baik. Kamu sekolah di sini ya. Papa ke sekolah di sini ya. Jangan sedih, jangan susah. Berjuang ya, Nduk ya. Iya. Mak Inem juga tuh sayang sama kamu aslinya ya. Maafin aku ya, Mak. Ya. Sama ya. Itu aja lah. Maafin aku ya. Itu ya. Udah Tapi di sini kakak yang belajar ya, yang pinter ya. Ya, ikutin apa yang di sini ya, belajar ya. Ya. Harus rajin ya. Iya. Udah nggak usah nangis, nggak usah sedih ya. Di sini juga sedih. belajar ya. Semua itu semua itu Di sini belajar kakak ya. belajar. Belajar Biar dari pinter. belajar dari nol biar tahu nanti gimana gitu ya. Nggak usah sedih, nggak usah susah ya. Semua itu ngalamin semua, Nduk. Maafin aku ya, Mak. Iya. Ya udah dimaafin semua. Ayo ke sana lagi. Satu mama lagi ya. Ya. Semuanya ya. Jangan sedih ya. Udah dimaafin. Pinter di sini.